Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Saat pertama kali muncul, Kaisar Naga Douluo merasakannya paling tajam. Jika kekuatan spiritual Huo Yuhao sebelumnya membuatnya tercengang, dia merasa ngeri melihat proyeksi naga 7 warna bersinar dari tubuh Tang Wutong. Jika hanya warna atau aura proyeksi ini, Kaisar Naga Douro tidak akan merasakannya sekuat ini. Lebih penting lagi, dominasi proyeksi itulah yang membuatnya merasa begitu terbebani. Dominasi itu berasal dari garis keturunannya. Dewa Naga, teriak Long Xiao Yao, dan tanpa sadar terhuyung mundur. Di masa lalu, dan Muen disebut naga suci kembar hitam dan putih. Gelar Muen adalah Dewa Naga, sementara ia adalah Kaisar Naga. Namun, gelar-gelar tersebut hanyalah pelengkap dari kemampuan luar biasa mereka. Jiwa bela diri mereka masing-masing adalah naga suci cahaya dan naga suci kegelapan, yang keduanya merupakan cabang dari spesies naga. Alasan mengapa mereka begitu kuat adalah karena mereka adalah salah satu naga asli. Naga suci cahaya dan naga suci kegelapan keduanya sangat dihormati dan dianggap sebagai salah satu naga yang lebih unggul. Jiwa bela diri Long Xiao Yao sebenarnya berasal dari garis keturunan yang sama dengan Ditian. Namun, perbedaan antara jiwa bela dirinya dan Ditian adalah bahwa Ditian adalah penguasa klan naga hitam, karena ia adalah Raja Naga Hitam bermata emas. Jika naga suci kegelapan benar-benar ada, ia paling-paling hanya akan dianggap sebagai tetua kehormatan naga hitam. Aura yang dipancarkan Tang Wutong saat ini jelas milik naga. Namun, aura itu jauh lebih unggul daripada aura naga suci cahaya dan kegelapan. Terlebih lagi, dominasi mengerikan dari auranya hanya milik Dewa Naga asli. Meskipun aura yang keluar dari Tang Wutong sedikit lebih lemah, tetap saja berbeda dengan aura milik naga suci kegelapan. Kemampuannya tidak cukup untuk mengancam Long Xiao Yao. Tetapi pancaran aura naganya benar-benar menekan Long Xiao Yao dan naga suci kegelapannya, dan rasa takut pun muncul dalam dirinya. Tang Wutong telah menggunakan keterampilan jiwa keempat dari Dewi Kupu-Kupu bercahaya miliknya, kepemilikan Dewa Naga. Proyeksi naga 7 warna berubah menjadi lapisan sisik naga tipis 7 warna di tubuh Tang Wutong. Sisik naganya memanjang hingga ke rahang bawahnya. Hanya kepalanya yang tidak tertutup. Setelah ia diselimuti oleh lapisan tipis sisik naga tersebut, auranya menjadi semakin dominan. Sepasang sayap yang juga diwarnai dengan 7 warna yang sama muncul di belakangnya. Cincin jiwa keduanya mulai bersinar, cahaya 7 warna menyala terang. Itu adalah kemampuan jiwa keduanya, amarah Dewa Naga. Raungan naga bernada tinggi bergema di udara, membentuk bilah cahaya 7 warna raksasa yang menebas kepala Long Xiao Yao. Itu adalah jurus jiwa ketiga Tang Wutong, tebasan Dewa Naga bercahaya. Saat ini, bahkan Long Xiao Yao pun tidak dapat memastikan jiwa bela diri Tang Wutong. Namun, ada satu hal yang ia pahami dengan jelas, garis keturunan dan aura Dewa Naga hadir dalam jiwa bela dirinya. Sebelumnya, ia mengira Huo Yuhao adalah yang paling istimewa, jauh melampaui bakat generasi manapun. Namun, sekarang, ia langsung merasakan bahwa Tang Wutong berada di level yang sama dengannya ketika ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Meskipun ia telah hidup lebih dari 200 tahun, ia belum pernah mendengar tentang jiwa bela diri yang diwariskan dari Dewa Naga sebelumnya. Ia mengangkat tangan kanannya dan menepuk pelan. Langit malam di belakangnya langsung berubah gelap gulita.
Tebasan Dewa Naga bercahaya perlahan menghilang oleh kegelapan itu. Namun, tubuh Long Xiaoyao justru memancarkan cahaya 7 warna. Meskipun cahaya 7 warna itu segera menghilang, serangan Tang Wutong masih bisa mengenainya berkat garis keturunan Dewa Naga dalam serangannya. Serangan Tang Wutong tidak berhenti begitu saja. Ia terus menyerang ke depan, tetapi tubuhnya berubah. Proyeksi naga 7 warna muncul sekali lagi. Namun, kali ini bukan lagi ilusi. Proyeksi itu benar-benar nyata. Itu adalah seekor naga 7 warna yang kecil dan halus. Sepasang sayap naga berbentuk kupu-kupu terbuka di belakangnya. Sisik 7 warna memantulkan cahaya terang. Naga 7 warna kecil ini hanya sepanjang 7 meter. Sangat kecil dan lemah dibandingkan naga sungguhan. Bahkan sebagian besar naga tanah dewasa lebih besar darinya. Namun, begitu muncul, Long Xiaoyao mengambil langkah mundur lagi. Dengan melepaskan kepemilikan Dewa Naga melalui Dewi Kupu-Kupu bercahaya miliknya, secara alami ia akan berevolusi menjadi keturunan Dewa Naga. Tentu saja, itu bukanlah Dewa Naga yang sebenarnya. Tetapi kekuatan dari garis keturunan Dewa Naga itu masih dilepaskan hingga potensi terbesarnya. Alasan Long Xiaoyao mundur adalah karena aura Dewa Naganya kembali menguat. Jika itu Ye Sisui, situasinya pasti berbeda. Namun, naga suci kegelapan Long Xiaoyao secara alami merasa sedikit takut terhadap aura Dewa Naga. Rasa takut itu tidak bisa ditebus dengan kultivasinya. Sayap Tang Wutong langsung menebas ke bawah. Itu adalah guilotin sayap naga miliknya. Long Xiaoyao mengangkat tangan kanannya. Tang Wutong merasa seolah-olah telah menyentuh semacam cairan kental yang menghalanginya. Bahkan, ia merasa seolah-olah tersangkut pada sesuatu. Raungan naga nyaring lainnya terdengar. Naga 7 warna itu meraung marah ke arah Long Xiaoyao. Dan cincin jiwa kelima Tang Wutong bersinar terang. Itu adalah keterampilan jiwa kelimanya, raungan Dewa Naga. Kepala naga 7 warna raksasa muncul di belakang Tang Wutong. Setelah raungan ini, cahaya 7 warna yang intens, hampir sebesar Tang Wutong, dilepaskan ke arah Long Xiaoyao. Arus hitam di sekitar Long Xiaoyao sangat hilang oleh cahaya 7 warna ini. Tang Wutong mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi mengapa Long Xiaoyao membiarkannya mencapai apa yang diinginkannya? Ia mendengus dingin sebelum cahaya hitam pekat itu bergerak ke sayap naga 7 warna. Perbedaan kultivasi mereka yang luar biasa tak tergantikan hanya dengan kekuatan garis keturunan Tang Wutong. Tang Wutong hanya merasakan gelombang aura gelap tak terlihat yang menekan kekuatan spiritualnya, mencegah aura Dewa Naganya menyebar lebih jauh. Pada saat ini, suhu di sekitarnya tiba-tiba turun drastis. Sosok seputih salju muncul di samping Tang Wutong dan menekan telapak tangannya ke kepala Long Xiaoyao. Suhunya tidak turun, tapi hawa dinginnya berasal dari dalam tubuh Long Xiaoyao. Apa? Long Xiaoyao tertegun. Ia segera membalikkan telapak tangan kirinya untuk menerima pukulan itu. Pedang permaisuri. Telapak tangan permaisuri, dinginnya permaisuri. Itu adalah permaisuri salju dan gletser tanpa salju. Grur, dengus permaisuri salju pelan, dan sosok seputih saljunya berubah menjadi ilusi. Sosok hijau giok menggantikannya, dan cahaya putih menyeramkan melintas. Long Xiaoyao menunjuk dengan jarinya, dan sebuah nada tajam terdengar. Sosok hijau giok itu langsung berubah menjadi ilusi sebelum mundur. Lengan kiri Long Xiaoyao langsung membeku akibat serangan beruntun itu. Lapisan es menyelimuti seluruh lengannya, membuatnya mati rasa. Bahkan dengan kultivasinya, ia tidak bisa langsung menetralkannya. Destinis Demise telah berlaku,
dan pertahanan materialnya telah diturunkan. Kalau tidak, bagaimana mungkin Long Xiaoyao bisa dibekukan, mengingat permaisuri salju dan permaisuri es tidak dalam wujud asli mereka? Pada saat inilah sebuah sosok yang memancarkan cahaya keemasan yang kuat muncul. Sebuah telapak tangan juga muncul bersama sosok ini. Gelombang emosi yang aneh menyebar di udara. Kesedihan, kerinduan, cinta, rasa sakit, dan segala macam emosi lainnya berkumpul di telapak tangan ini. Itulah pohon palem Haodong, pohon palem yang bertahan selamanya. Telapak tangan kanan Long Xiaoyao mengendalikan Tang Wutong, sementara telapak tangan kirinya membeku. Namun, saat ini, ia tampak sangat tenang. Ia tidak lagi tertegun seperti sebelumnya. Dia menarik tangan kanannya dan menangkis telapak tangan Huo Yuhao. Saat telapak tangan mereka bertabrakan, Huo Yuhao langsung terpental ke belakang. Tubuh Long Xiaoyao juga sedikit tersentak. Dan tatapan bingung terpancar di matanya. Saat ini, ia seolah kembali ke 200 tahun yang lalu, ketika ia pertama kali membuat nama untuk Muen dan bertemu Ye Sisui. Kombinasi putih dan hijau giok. Dua tangan saling berpegangan. Proyeksi cahaya kembali terbentuk. Rasanya seperti mereka tiba di dunia lain. Segala sesuatu di sekitar mereka langsung berubah menjadi daratan es dan salju. Permaisuri es dan permaisuri salju menghilang. Sebuah teguran yang seolah datang dari dataran es di ujung utara turun dari langit. Dua sinar raksasa cahaya putih dan hijau giok langsung turun. Kegelapan yang tak terbatas dihancurkan oleh cahaya putih dan hijau ajaib itu, berubah menjadi bubuk. Long Xiaoyao gemetar. Detik berikutnya, ia telah berubah menjadi patung es. Tang Wutong meronta dan berhasil melepaskan diri dari belenggunya. Ia pun terbang kembali ke udara. Dor, patung es itu meledak, menyebarkan es kemana-mana. Itu adalah teknik ledakan es. Es yang terbentuk dari Ultimate Ice langsung hancur berkeping-keping saat kebanggaan permaisuri es dan salju dilepaskan. Huo Yuhao jatuh ke tanah dan meraih tangan kirinya. Apakah sudah berakhir? Bukan hanya mata rohnya saja yang bisa melepaskan kekuatan seorang titled Douluo. Ketika ia menggunakan kekuatan penuhnya, ia juga bisa melakukannya dengan jiwa bela diri es tertingginya. Setelah permaisuri salju pulih, kebanggaan permaisuri es dan salju mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Penggabungan permaisuri es dan salju menurunkan suhu Ultimate Ice di bawah minus 240 derajat Celcius. Suhu rendah yang mengerikan ini langsung menguras kekuatan jiwa Huo Yuhao. Namun, ia masih berhasil menyelesaikan serangan ini karena permaisuri es dan salju telah menyerap esensi es misterius yang beraneka ragam, memberinya fondasi yang stabil. Ini sudah bisa dibandingkan dengan serangan habis-habisan seorang titled Douluo. Kaisar Naga Douluo merasa puas diri. Bersamaan dengan kehancuran takdir dan perampasan spiritual, serta penghakiman takdir, ia dilanda kemalangan terbesar. Kaisar Naga Douluo menghilang. Sepertinya dia telah mati karena teknik ledakan es. Tang Wutong sudah mundur ke sisi Huo Yuhao dan menariknya. Keduanya saling berpandangan, dengan tatapan bingung di mata mereka. Menang? Apakah kita menang? Jawabannya adalah tidak. Kegelapan yang tak terbatas, tak tertahankan, dan menakutkan. Turun sekali lagi. Semuanya terhenti. Waktu, gerakan, dan darah serta kekuatan jiwa Huo Yuhao dan Tang Wutong melambat. Pada saat ini, keduanya menjadi patung. Mereka berdiri diam di sana. Hanya melihat tatapan sedih di mata masing-masing. Long Xiaoyao perlahan berjalan keluar dari kegelapan, seperti yang dilakukannya saat pertama kali keluar dari istana kekaisaran jiwa surgawi.
Rambut putihnya tampak agak berantakan sekarang. Pakaiannya juga agak berantakan. Namun, inilah yang terburuk baginya. Bagaimana bisa seorang Ultimate Douluo terbunuh dengan mudahnya? Kalian berdua memang memberiku banyak kejutan. Aku tak menyangka anak muda sekarang begitu hebat. Generasi muda sekarang telah melampaui generasi tua. Long Xiaoyao tidak merasa sedih hanya karena keadaannya yang agak menyedihkan saat ini. Sebaliknya, ia tampak sangat bahagia. Dia menunjuk ke arah Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao tidak bergerak, tetapi Tang Wutong langsung tertarik dan mendarat di depannya. Tang Wutong tidak bisa bergerak sekeras apapun, ia berusaha mengalirkan kekuatan jiwanya. Ia hanya bisa menyaksikan Long Xiaoyao membawanya. Wanita muda yang cantik, kalau aku 200 tahun lebih muda, aku mungkin akan mengejarmu. Ekspresi Long Xiaoyao berubah dingin. Permainan sudah berakhir, kegelapan telah sirna, dan tangan Long Xiaoyao berada di bahu Tang Wutong. Tangan itu memang rapuh dan tua. Tetapi Tang Wutong merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah disegel. Ia bahkan tak mampu mengerahkan tenaganya, dan hanya bisa berdiri di sana begitu saja. Huo Yuhao jatuh ke tanah. Semua pertempuran sebelumnya telah menguras seluruh tenaganya. Long Xiaoyao berkata, Huo Yuhao, tahukah kau kenapa aku belum membunuhmu? Dengan kemampuanku, aku hanya butuh satu serangan untuk membunuhmu. Huo Yuhao tertawa dingin. Kurasa tidak akan semudah itu. Kau takut Dewa Binatang akan turun, kan? Long Xiaoyao tertawa. Sudah kubilang aku punya banyak cara untuk membuatmu tak bisa menggunakan kekuatan Ditian. Karena kau tidak terlalu percaya padaku, kita bisa mencobanya sekarang. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya ke arah Huo Yuhao. Seberkas cahaya hitam menyambar dan mendarat di depan Huo Yuhao. Ketika Huo Yuhao menundukkan kepalanya untuk melihatnya, ia mendapati sebuah belati hitam pekat telah mendarat di sisi kakinya. Long Xiaoyao menekankan tangannya pada bahu Tang Wutong. Sementara tangannya yang lain memegang belati yang identik dengan belati di samping Huo Yuhao. Kau bisa memilih menusuk dirimu sendiri atau membiarkanku menusuknya. Kau punya 9 kesempatan. Dan setiap tusukan harus di tulang punggungmu. Kau bisa memilih posisi yang tepat. Kau akan menusuk sekali untuk setiap angka yang kuhitung. Jika kau ragu, dia akan menusukmu. Setelah 9 tusukan, kalian berdua boleh pergi. Huo Yuhao tercengang. Ia tak menyangka Long Xiaoyao akan menggunakan cara seperti itu untuk mengancamnya. Seorang Ultimate Douluo benar-benar menggunakan seorang wanita muda untuk mengancamnya. Long Xiaoyao tertawa kecil dan berkata, baiklah, biar ku beritahu juga bahwa elemen kegelapan beracun di belati ini tak terbendung bahkan oleh es tertinggimu. Tentu saja, jangan bahas dia. Tubuhnya bertipe cahaya. Aku khawatir dia akan kehilangan separuh nyawanya begitu tertusuk. Ku beri kau waktu 1 menit untuk mempertimbangkannya. Setelah itu, permainan kita akan dimulai. Huo Yuhao, jangan, teriak Tang Wutong. Saat itu juga ia menyadari bahwa kemampuannya berbicara telah pulih. Huo Yuhao mengabaikannya, perlahan membungkukkan pinggangnya, dan mengambil belati dari tanah. Belati itu mulus, gagang dan bilahnya tampak diukir dari logam yang sama. Saat dipegang, belati itu terasa sedingin es. Dan unsur kegelapan di dalamnya bukanlah sesuatu yang disukai Huo Yuhao. Kaisar Naga Douro, maukah kau melakukan semua yang kau janjikan? Huo Yuhao menegakkan punggungnya. Meskipun ia sangat pucat, darah mengucur dari hidung dan mulutnya, dan tampak sedikit tegap saat ini, punggungnya masih tegak. Ia berdiri tegak seperti tombak. Saat menghadap Long Xiaoyao, ia bahkan tak repot-repot memanggilnya tetua.
Dalam hatinya, Long Xiaoyao sama sekali tidak cocok dengan sebutan itu. Long Xiaoyao tersenyum dan menjawab, dengan identitasku. Apakah menurutmu aku perlu menipu orang sepertimu? Huo Yuhao tertawa dingin, dengan identitasmu. Kau bahkan menggunakan seorang gadis untuk mengancamku. Apalagi yang tidak bisa kau lakukan? Sungguh memalukan bagi guruku bahwa dia pernah memiliki status yang sama denganmu. Ekspresi Long Xiaoyao sedikit berubah. Lidahmu setajam silet, kau tidak punya pilihan. Permainan kita akan segera dimulai. Sambil berbicara, ia perlahan mengangkat lengan yang memegang belati itu. Ia mengarahkan bilah pisaunya ke arah Tang Wutong. Setelah Tang Wutong berteriak, ia tak bersuara lagi. Ia hanya menatap Huo Yuhao dalam diam. Saat ini, mereka berdua tak punya pilihan. Ia hanya ingin melihat bagaimana Huo Yuhao akan menghadapi permainan maut seperti ini. Ia tahu bahwa ia kini hanyalah alat dalam permainan mereka. Apapun yang ia katakan, ia tak akan bisa memengaruhi jalannya permainan. Ekspresi Long Xiaoyao berubah, dan dia berteriak. 1. Huo Yuhao bergerak. Tanpa ragu sedikit pun, bilah pendek di depannya berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan langsung menusuk perutnya. Tang Wutong tak dapat menahan diri untuk berteriak. Namun, ekspresi Huo Yuhao sangat tenang. Seolah-olah belati itu tidak menusuknya sama sekali. Saat belati sedingin es itu menembus dagingnya, ia hanya merasakan hawa dingin di perutnya. Rasanya seperti ada kekuatan aneh yang menyedot energi kehidupannya dengan ganas. Namun, rasa sakitnya tidak terlalu parah. Hanya ada sensasi mati rasa yang lebih kuat dan tidak nyaman, seperti urat yang putus. Meski begitu, ekspresinya tidak berubah. Seolah-olah ia melakukan sesuatu yang sangat normal. Oh, aku lupa. Aku perlu menambahkan aturan lain. Long Xiaoyao masih tersenyum. Ada ekspresi aneh di wajahnya saat ini. Belati itu masih melayang di udara. Apakah kamu mengingkari janjimu? Huo Yuhao bertanya dengan dingin. Tentu saja tidak. Long Xiaoyao tersenyum sambil berkata, aku hanya ingin memberitahumu bahwa setiap tusukan harus memiliki 2 lubang. Wajah Huo Yuhao berubah dingin. Tang Wutong mencoba melawan. Namun, bagaimana ia bisa lepas dari tangan seorang ultimate Douluo? Huo Yuhao menatap Long Xiaoyao, apakah ada hal lain yang ingin kamu tambahkan? Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya dan menjawab. Hanya itu, baiklah. Huo Yuhao menekan belati yang ada di perutnya. Tiba-tiba, belati itu semakin dalam menembus tubuhnya. Ekspresi wajahnya juga sedikit berubah. Ujung tajam belati itu mencuat dari punggungnya. Namun, tidak ada darah yang merembes keluar dari kedua lukanya. Baiklah, teriak Long Xiaoyao juga. Pantas saja kau muridmu En. Kau memang tangguh. Tapi apa kau cukup tangguh? Huo Yuhao menatapnya dengan dingin saat dia mencengkeram gagang belati. 2, teriak Long Xiaoyao. Huo Yuhao menggunakan tangan kanannya untuk mencabut belati dari tubuhnya sebelum dengan cepat menusukkannya ke sisi lain perutnya. Saat belati itu menembus dagingnya, Huo Yuhao tidak mengeluarkan suara terlalu keras. Namun, ia gemetar hebat saat mencabut belati itu dari tubuhnya. 2 aliran darah gelap menyembur dari luka-lukanya sebelumnya. Sebelum darah mulai mengalir keluar dari tubuhnya. Yuhao, teriak Tang Wutong. Saat ini, wajahnya juga memucat. Ia hanya merasa segalanya menjadi kabur di depannya. Namun, bayangan Huo Yuhao terpatri kuat di benaknya. 2 tusukan. Dia menusuk dirinya sendiri 2 kali tanpa ragu. Dia sama sekali tidak punya waktu untuk mempertimbangkan. 2 tusukan berarti ada 4 luka di tubuhnya saat ini.